Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami akan mempresentasikan video kami tentang Anissa Struktur 1 dengan dosen pengampu Ibu Fatimah Insani Harahap STMT. Dan kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Isa Endrik Bitangwani dengan NIM 230404107 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Manarang Simanulang dengan NIM 230404108, kami dari kelompok 1. Untuk pengukuran, kami mengkombinasikan metode pengukuran dengan menggunakan fitur AI Measure dan menghitung panjang jumlah keramik. Nah, sebelumnya kami juga melakukan pengukuran secara manual dengan menggunakan meteran. Jadi setelah diukur, tingginya adalah 2,4 meter dan lebarnya ke sana sebesar 7 meter. Setelah menghitung, didapatkanlah tinggi dari portal ini adalah 2,4 dan lebarnya ke sana adalah sebesar 7. Dan dengan menjumlahkan hasil dari beban balok dan beban lainnya, kami mengestimasikan bahwa beban merata yang terdapat pada portal ini adalah 24 kN per meter. Dari perhitungan yang kami sudah lakukan, kami mendapatkan beban maksimum di tengah bentang dengan X 3,5 meter dan beban maksimum sebesar 14,7 kN. Dengan vertikal di kiri, dengan menghitung beban dikali dengan jarak bagi 2, yaitu 84 kN. Dari perhitungan yang kami lakukan, kami mendapatkan beban merata berada di tengah bentang dengan X 3,5 meter dan momen maksimumnya 14,7 kN. Untuk balok cross 2, kami memilih balok yang terletak di parkiran dekan Fakultas MIPA. Dan kami akan melakukan pengukuran. Di sini kami menggunakan fitur AI Measure untuk mengukur struktur dan bentang yang cukup besar dan tinggi sehingga sulit dijangkau dengan meteran manual. Pengukuran yang kami lakukan, kami mendapat panjang 6,3 meter dan masing-masing balok ini memiliki panjang yang sama di tengah dan kanan. Baiklah, untuk selanjutnya berdasarkan estimasi total beban merata yang kami peroleh melalui balok ini, berdasarkan hasil analisis kami adalah sebesar 5 kN per meter. Dan untuk beban vertikal di join ini adalah sebesar 15,75, di sini 31,5, join yang sana 31,5 dan di join. Dan berdasarkan hasil analisis kami, momen pada setiap bentang terdapat pada X sama dengan 3,15 dengan momen sebesar 24,8 kN. Untuk metode gaya yang pertama yang buat struktur balok, ini adalah bangun kami di gedung B Visip Puso. Pembangunan pada bangunan di sini ditentukan dari beban balok ini sendiri dan beban lainnya, maka didapatkan hasil sebesar 18 kN per meter. Itulah besar beban merata. Berdasarkan persamaan kopabilitas, kami mendapatkan vertikal di sebelah kiri yaitu sebesar 52,1 kN. Dan dari hasil itu, kami bisa mendapatkan MA dan MB, yaitu masing-masing MA sama dengan 75,02 kN dan juga MB, yaitu min 75,02 meter. Kemudian untuk momen maksimumnya terdapat di tengah bentang dengan nilai sebesar 125 kN. Berikut adalah bangun kami untuk metode portal slope yang terletak di samping gedung FEB. Kami akan melakukan pengukuran. Dari hasil pengukuran yang kami dapatkan, kami mendapatkan panjang yaitu 5,4 dan tinggi 4,1 meter. Untuk mendapatkan gaya vertikal di sebelah kiri dan kanan bisa dilakukan dengan mengalihkan beban merata yaitu 2,83 dikali dengan panjang bentangnya sebesar 5,4 meter.
didapatlah gaya di vertikal sebelah kiri dan sebelah kanan masing-masing sebesar 7,641. Kemudian kita cari momen maksimumnya dengan menggunakan rumus WL kuadrat per 8 dengan W-nya sebesar 2,83, L-nya itu sebesar 5,4 dikuadratkan lalu dibagi 8, didapatkan hasilnya 10,31 kN. Berikut adalah struktur balok kami untuk metode gaya yang terletak di gedung Haji Hanif. Dan kami akan melakukan pengukuran dari hasil pengukuran yang kami lakukan. Kami mendapatkan panjang yaitu 2 meter dan juga beban rata 72 kg. Selanjutnya dengan persamaan kompabilitas, maka didapatkan RB sebesar 13,5 kN. Lalu dengan didapatnya RB, kita bisa mencari RPA, didapat sebesar 130,5 kN. Setelah itu bisa kita lanjut untuk mencari momen di satu titik. Di titik kiri sebesar 117 kN dan titik kanan sebesar minus 117 kN. Kemudian untuk momen maksimumnya didapatkan sebesar 169,2 kN dan terletak di 1,8 meter dari bentang kiri. Berikut adalah struktur kami untuk metode slope reflection yang terletak di Fakultas Hukum USU. Dan kami akan melakukan pengukuran untuk panjang dari baloknya. Dari hasil pengukuran yang kami lakukan, kami mendapatkan panjang 1,5 meter dan dengan mempertimbangkan beban sendiri, beban hidup, dan beban lainnya, kami mendapatkan beban merata 9 kN per meter. Lalu selanjutnya dengan menggunakan metode slope deflection, kita bisa mendapatkan besar momen pada setiap join. Lalu dengan mendapatkan besar momen tersebut, kita juga bisa mendapatkan besar gaya vertikal pada setiap join. Yang pertama di VA didapatkan 8,1 kN, yang di VB didapatkan 12,15, di VC 12,15, dan di VD sama dengan 8,1 kN. Kemudian untuk momen maksimumnya di setiap bentang mulai dari 0,9 mulai dari titik awal didapatkan momen maksimumnya untuk setiap bentang sebesar 3,24 kN. Begitu untuk bentang pertama dan begitu juga untuk bentang selanjutnya setiap 0,9 meter besarnya 3,24 kN. Oke, baik, berikut adalah struktur kami untuk metode cross. Ini kami akan melakukan pengukuran. Dari hasil pengukuran kami mendapatkan hasil yang panjang yaitu masing-masing 4,2 meter dan kami mendapatkan beban merata yaitu 1,5, 4, dan 1,5 kN per meter. Lalu dengan menggunakan metode cross, kita bisa mendapatkan momen pada setiap join. Setelah mendapatkan momen pada setiap join, kita juga bisa mencari vertikal pada setiap join. Nah, setelah dijumlahkan, jumlah vertikalnya adalah di VA ada 4 kN, di VB 9,6, di VC 11,4, dan di VD sebesar 4,4 kN. Kemudian untuk momen maksimumnya di bentang pertama di X sebesar 2,66 memiliki momen maksimum sebesar 8,64 kN. Kemudian di bentang kedua di X sebesar 1,825 memiliki momen maksimum sebesar 9,67 kN. Kemudian di bentang yang ketiga di X sama dengan 1,32 didapatkan momen maksimum sebesar 1,62 kN. Kami berpindah untuk menganalisis struktur di gedung FKM USU. Oke, berikut adalah struktur kami untuk balok slope yang kedua. Dan di sini kami berada di Masjid Al-Hijrah Fakultas
kesehatan masyarakat khusus. Kami akan melakukan pengukuran untuk panjang balok masing-masing. Oke, dari hasil pengukuran yang kami dapatkan, kami mendapatkan panjang yaitu untuk balok ini 2,6 meter, 1,7 meter, dan ini sama dengan yang di sana 2,6 meter. Berdasarkan pertimbangan dari beban hidup, beban sendiri, dan beban-beban lainnya, kami mendapatkan beban merata yaitu Ki sama dengan 30 kg meter per meter. Lalu dengan menggunakan metode slope detection, dengan persamaannya kita bisa mendapatkan besar momen pada setiap join yang ada pada bangun berikut. Selanjutnya dengan menggunakan momen tersebut, kita bisa mendapatkan gaya vertikal pada setiap join yang ada. Lalu selanjutnya gaya vertikal yang saya dapatkan, sigma VA sama dengan 45,25, sigma VB 77,64, sigma VC sama dengan 51,54, sigma VD sama dengan 32,57 kg. Kemudian kita cari untuk mencari momen maksimumnya, sudah didapatkan juga, dan untuk ketiga bentang ini semua momen maksimumnya berada di tengah bentang. Untuk di bentang pertama sebesar 25,35 km, yang di bentang kedua 10,8 km, dan di bentang ketiga 25,5 km. Baik, berikut adalah struktur kami untuk balok Kleperon 1, dan ini terletak di Gedung Pascasarjana Manajemen. Ini kami akan melakukan pengukuran panjang masing-masing baloknya. Baik, dari hasil pengukuran panjang yang kami lakukan, kami dapatkan panjang 4,6 meter di masing-masing balok. Dan dengan mempertimbangkan beban hidup, beban sendiri, dan beban lainnya, kami mendapatkan beban merata sebesar 45 kg per meter. Setelah mengetahui dimensi dan beban pada bentang, kita mencari rotasi ujung pada setiap bentang. Setelah itu, hasil dari rotasi ujung itu dimasukkan ke persamaan syarat rotasi. Syarat rotasi itu persamaannya adalah MBA sama dengan MBC sama dengan MB. Dari situ kita dapatlah nilai MB sebesar 119,28. Lalu kita mencari nilai V berdasarkan dua, yaitu reaksi dan berdasarkan momen. Setelah itu dijumlahkan semuanya, didapatlah VA sama dengan 77,56 kg, VB sama dengan 258,86 kg, VC sama dengan 77,56 kg. Kemudian untuk momen maksimumnya di kedua bentang dari struktur ini, di bentang pertama dengan X 2,6 memiliki momen maksimum sebesar 217 km, dan di bentang kedua di X yang sama juga sebesar 2,6 memiliki momen maksimum 217 km. Oke, berikut adalah struktur kami untuk metode Kleperon 2. Dan sini kami sedang berada di Gema USU atau gelanggang mahasiswa, dan kami akan melakukan pengukuran untuk panjang baloknya. Baik, dari hasil pengukuran kami mendapatkan panjang balok masing-masing 3,8 meter, dan dari perhitungan dengan mempertimbangkan pembebanan beban hidup, beban sendiri, dan beban lainnya, kami mendapatkan
beban merata yaitu sebesar 3,6 kilonewton meter. Setelah mencari dimensinya, kita mencari rotasi ujung. Lalu dari rotasi ujung dapatlah persamaan-persamaan yang akan dimasukkan ke syarat rotasi. Syarat rotasi itu MBA sama MBC sama MB. Dari situ dapatlah besar MB sebesar 6,6 kN per meter. Lalu untuk mencari vertikal di A dan di B, kita bisa mengalihkan besar Q ke besar jaraknya dibagi 2, yaitu sebesar 6,84 kN. Itu sama seperti di VC dan di VD juga, yaitu sebesar 6,84 kN. Setelah itu kita juga mencari nilai V, tapi ini dari akibat momen di B. Lalu ditambahkan sama hasil dari reaksi yang tadi, didapatlah totalnya VA sebesar 5,1, VB totalnya sebesar 17,14, dan VC totalnya sebesar 5,1 kN. Kemudian untuk momen maksimum di kedua bentang, untuk kedua bentang ini momen maksimumnya terdapat di tengah bentang, dengan di masing-masing bentang momen maksimumnya 26 kN dengan menggunakan rumus WL kuadrat per 8, W-nya 3,6 dikali L-nya 3,8 kuadrat dibagi 2 dan hasilnya 26 kN. Baik, kami sudah berada di struktur kami yang kedua untuk metode consistent deformation, dan di sini kami sedang berada di gedung FKM, dan kita akan melakukan pengukuran tinggi dan lebar. Panjangnya kita mendapatkan 1,5 meter dan tingginya dari hasil pengukuran kita mendapatkan 3,1 meter. Dari perhitungan kami dengan mempertimbangkan berat hidup, berat sendiri, dan berat-berat lainnya, kami mendapatkan beban merata yaitu 8,67 kN per meter. Setelah mendapatkan besar setiap dimensi, kita bisa mencari besar VA0 dan MA0. Besar VA bisa didapatkan dengan persamaan sigma V sama dengan 0. Begitu juga dengan MA bisa mendapatkan sigma MA, bisa mendapatkan momen A0 dari sigma momen A sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari sigma V dan sigma momen tapi menggunakan beban redundan. Selanjutnya hasil itu dimasukkan ke persamaan titik C kompabilitas, yaitu delta C tambah gamma C kali RT sama dengan 0. Setelah itu akan didapatkan besaran nilai VC. Oke, kami sudah berada di struktur consistent deformation untuk portal yang pertama. Di sini kami berada di Prodi Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya. Kami akan melakukan pengukuran terlebih dahulu. Panjang kita dapatkan 1,7 meter dan tinggi kita dapatkan tinggi 3,7 meter. Dan untuk menghitung beban merata dengan mempertimbangkan beban hidup, beban sendiri, dan beban lainnya, kami mendapatkan beban merata sebesar 16,14 kN per meter. Lalu selanjutnya setelah mendapatkan dimensi, kita bisa mendapatkan VA0 dan MA0. Setelah itu dengan menggunakan beban redundan didapat pula VA1-nya dan MA1-nya. Setelah itu kita masukkan ke persamaan kompabilitas di titik C, yang rumusnya adalah delta C ditambah gamma C kali RC sama dengan 0. Dari situ kita bisa mendapatkan hasil dari VC. Demikianlah hasil video kami untuk Project Based Learning Analisa Struktur 1. Kami mengucapkan mohon maaf jikalau terdapat banyak kesalahan, dan kami mengucapkan terima kasih untuk dosen pengampu kami, Ibu Fatimah Insani Harahap, yang telah membimbing kami untuk bisa mengerjakan Project Based Learning di mata kuliah Analisa Struktur 1 di semester pendek kali ini. Terima kasih.